Gak bisa dipungkiri lagi kalau HP ini adalah HP paling ngebut di harga 3 jutaan buat saat ini. Kita bakal bahas smartphone yang satu ini secara mendetail, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini, dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Poco X3 Pro, smartphone terbaru dari Poco yang ditujukan untuk orang-orang yang mentingin performa sebuah smartphone. HP ini tuh mirip banget ya sama Poco X3 NFC yang udah diluncurin di tahun lalu. Bedanya Poco X3 NFC itu imbang ke semua sektor, nggak kayak smartphone ini yang fokus ke masalah performanya aja. Dari segi desain ya kayak gini, masih mempertahankan desain yang bulky dengan material bahan yang dipakai ini adalah plastik yang masih kerasa kosong atau kopong di bagian belakangnya. Buat frame kamera juga mirip banget sama Poco X3 NFC kemarin. Kalau buat di sisi-sisinya ini menggunakan frame yang pakai material plastik juga. Di sisi atas ini ada IR blaster, mikrofon, dan speaker. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Buat kecepatan bacanya ini oke dan enak banget buat dipakai. Terus di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid ya. Jadi ini bisa menampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 buah kartu nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Sementara buat di sisi bawah ini ada jack audio 3,5 mm, lubang charging USB-C, lubang mikrofon, dan grill speaker. Kalau urusan layar, Poco X3 Pro ini dibekali dengan layar berpanel IPS yang punya resolusi Full HD+, dan bentang layar itu sebesar 6,67 inci. Buat dipakai nonton ini masih tergolong enak, meski hasil gambar yang ditampilin ini nggak seindah layar AMOLED yang ada di Redmi Note 10 Pro. Cuma kayaknya layar juga bukan hal mutlak ya, karena banyak juga orang yang nggak peduli sama panel apa yang dikasih, selagi gambar yang ditampilin ini masih enak buat dilihat. HP ini juga udah mendukung high refresh rate 120Hz ya, yang kalau dipakai buat main Instagram atau baca timeline Twitter ini bakalan kerasa smooth buat swiping-swipingnya. Next kita bahas masalah performanya, hal yang paling diunggulin sama nih HP. Dengan harga mulai dari 3,5 juta rupiahan aja, kalian tuh udah bisa dapetin smartphone yang pakai chipset Snapdragon 860. Chipset Snapdragon 800 series yang biasanya tuh disematkan di HP-HP flagship yang harganya tuh belasan juta ya. Snapdragon 860 ini kalau mau dibandingin ini setara sama Snapdragon 855 Plus ya, yang juga termasuk masih chipset yang powerful buat dipakai di tahun ini. Skor Antutu yang didapat pakai Antutu versi 9.0.4 ini adalah 536.000. Terus kalau pakai Geekbench 5, ini skor yang didapat buat single core-nya adalah 754, sementara buat multi core-nya adalah 2636. Ini beneran angka yang tinggi ya, apalagi buat HP harga 3 jutaan di mana brand lain ini nggak bisa kasih itu. Buat dipakai kegiatan nyata, contohnya kayak main game PUBG Mobile yang cukup berat, ini HP tuh bisa lancar banget ya dimainin di settingan tertingginya. Di sini kita bisa pakai settingan HDR Extreme dan juga bisa pakai grafik Ultra HD, frame rate Ultra yang kualitas grafisnya ini bener-bener manjain mata. Aku udah seminggu pakai HP ini dan lumayan sering buat main PUBG di sini. Hasilnya aku jarang banget ya nemuin adanya frame drop. Kalaupun ada itu cuma ya lewat-lewat aja dan gak kerasa sama sekali. Terus kalau buat dipakai main Genshin Impact ini juga lumayan kencang. Di sini aku nyoba buat pakai settingan tertingginya dan set frame rate ke 60 fps. Hasilnya ini keren banget loh, mengingat harganya ini cuma 3 jutaan aja. Di sini frame rate yang didapat saat main Genshin Impact itu stabil ya di angka 40-60 fps. Cuma kadang ada drop juga ke 20 fps-an kalau misal lagi cukup rame. Overall kalau ditanya masalah performanya, aku tuh nggak bakal raguin lagi ya buat tenaga dari HP ini. Dan aku tuh bisa bilang kalau ini cocok buat kalian yang heavy banget main gamenya, tapi cuma punya budget 3 jutaan aja buat beli sebuah smartphone. Nah, kalau urusan daya, si Poco X3 Pro ini dibekali dengan daya berkapasitas 5160 mAh yang tergolong awet meski udah aku set ke refresh rate 120 Hz-nya.
Buat dipakai kebutuhan sehari-hari yang kasual aja, ini bisa bertahan cukup lama sampai hari besoknya. Cuma kalau digeber buat main game, ini bakal habis saat kita pakai sampai siang hari. Kalau buat kecepatan ngecasnya, ini juga tergolong ngebut, karena mereka tuh ngasih kecepatan ngecas 33 watt yang bisa isi daya smartphone ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam aja. Oh ya, meski nggak ada embel-embel NFC di namanya kayak Poco X3 NFC kemarin, cuma di sini tetap dikasih kok, dan ini bisa kalian pakai ya buat sekedar cek saldo e-money kalian. Dan terakhir menurutku hal yang paling dikorbankan di sini yaitu adalah kameranya, dimana dibanding seri terdahulunya si Poco X3 NFC yang pakai resolusi kamera 64 megapiksel dan sensor Sony IMX682, di Poco X3 Pro ini justru downgrade. Di sini mereka menanamkan kamera beresolusi 48 megapiksel dengan sensor juga yang lebih rendah yaitu IMX582. Terus kamera ultrawide resolusinya juga turun dari yang NFC tuh di 13 megapiksel dan di sini tuh cuma 8 megapiksel aja. Sementara dua lainnya itu masih sama ya, yaitu 2 megapiksel buat kamera makro dan 2 megapiksel buat tip sensornya. Kalau buat kamera di bagian depan ini juga masih mirip, yaitu pakai sensor kamera beresolusi 20 megapiksel. Dan buat hasilnya kalau boleh jujur emang nggak terlalu istimewa. Hasilnya ini biasa aja ya, cuma masih bisa menangkap detail gambar yang cukup lumayan. Gambarnya ini lumayan tajam, dynamic range ini agak kurang ya di bagian shadow-nya. Terus kalau saturasinya ini juga udah lumayan pas. Nih, kalian bisa lihat aja dan nilai aja dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, kali ini perekaman video kamera belakang dari Poco X3 Pro direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini. Oke, gimana menurut kalian buat hasil perekaman kamera belakangnya? Oke, kalau ini perekaman video kamera belakangnya masih cuma pakai mode steady-nya. Mode steady-nya udah diaktifin dan yap, seperti ini buat hasilnya. Kurang lebih. Sekarang kita coba buat ajak lari. Oke, kurang lebih kayak gitu buat hasilnya, kalian bisa nilai sendiri ya. Oke, kali ini buat perekaman video kamera belakang masih cuma ini pakai lensa ultra wide diperlebar 0,6 kali. Buat hasilnya seperti ini. Dan kalau pakai lensa ultra wide, mode steady-nya nggak bisa diaktifin ya, itu cuma bisa buat lensa utama aja. Buat hasilnya ya kayak gini, cukup lebar lah. Asik buat ngevlog. Oke, gitu aja. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Poco X3 Pro direkam pakai resolusi Full HD atau 1080p 30 fps. Buat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri buat kualitasnya. Ini oke atau enggak. Oke. Gimana menurut kalian? Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, sepertinya kalian yang benar-benar fokus cari HP buat main game dengan lihat performa dan lain-lain, kayaknya nih HP tuh udah bisa menunjang itu semua. Kayaknya bukan menunjang lagi ya, tapi ini beneran bisa menunjang kebutuhan kalian. Dan buat kalian yang udah ambil Redmi Note 10 Pro, ini jangan bersedih, karena HP itu juga bagus.
Cuma beda segmen aja ya, dan aku pribadi yang jarang ngegame pun bakalan lebih pilih Redmi Note 10 Pro ketimbang Poco X3 Pro kalau disuruh pilih. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Poco X3 Pro ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.